Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini seperti biasa kita akan sedikit berbagi cerita dengan tujuan kita bisa memperbaiki diri dari pengalaman orang lain, supaya kita tidak terjebak pada satu hal yang sama seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Untuk teman-teman yang pengen berbagi ceritanya, bisa ke alamat email di bawah ya. Oke, kita mulai ceritanya. Dinda adalah seorang wanita cantik dengan paras jelita. Dia juga sangat piawai bermain musik. Bahkan dia adalah seorang mayoret di salah satu sekolah SMP negeri di salah satu wilayah Jawa Timur. Dinda ini udah terlihat parasnya begitu cantik sejak dia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahkan tidak sedikit anak-anak SMA karena salah satu SMP itu berdekatan dengan SMA negeri berjajar. Jadi anak-anak SMA pun berusaha kenal sama itu Dinda. Banyak banget laki-laki yang pengen mendekati Dinda. SMP pun selesai, dia salah satu mayoret, kadang dia juga menggantikan Gita Pati dan pemain utama di drum band sekolah. Selepas tamat, dia lanjut di SMA negeri yang berdekatan dengan SMP negerinya itu. Nah, di sanalah cerita ini mulai kerasa menyiksa karena parasnya yang sangat cantik dan menawan dan banyak sekali laki-laki yang mendekatinya. Akhirnya Dinda ini milih salah satu laki-laki yang menurut dia itu paling baik di antara semua orang yang mendekatinya dia. Dinda ini ya awal pacaran ya baik-baik aja lah seperti kebanyakan yang lain. Si cowok sebut saja Alex, dia mendekati Dinda dengan baik-baik dan menurut Dinda ya dia anak yang baik, support dia dalam pelajaran dan lain-lain, support dalam ekstra dan lain-lain. Ya romantis lah awal hubungan mereka. Tapi seperti halnya banyak cerita lainnya, pacaran banyak mudorotnya, banyak nggak baiknya daripada baiknya. Ketika dia pacaran, pada satu titik terjadilah hubungan yang seharusnya nggak dilakukan. Sampai-sampai hal yang sangat menggemparkan terjadi. Dinda hamil di usia yang masih sangat muda, masih kelas 1 SMA. Dia hamil. Dinda berusaha menyembunyikan kehamilannya. Tapi lambat laun perutnya semakin membesar. Di usia 5 bulan, akhirnya Dinda memberanikan diri bersama pacarnya berbicara kepada kedua orang tuanya. Awalnya ini lelaki ini tidak mau. Dia berusaha gimana, nggak mau tanggung jawab lah intinya. Sampai akhirnya Dinda karena udah kepepet si laki-laki gak mau tanggung jawab, dia udah nggak bisa dihubungi lagi dan lain-lain. Akhirnya pada satu titik ya udah
kembali kepada keluarga lah satu-satunya pilihannya Dinda. Tapi Dinda ini seperti udah jatuh tertimpa tangga masih dimarahi orang tua. Kurang lebih sama. Jadi ketika Dinda mengatakan kalau dirinya hamil di hadapan kedua orang tuanya, sedangkan laki-laki yang menghamilinya bahkan tidak ada di tempat ketika Dinda mengatakan itu, laki-lakinya bahkan susah untuk dihubungi, menangislah itu kedua orang tuanya. Menangis kecewa. Anak perempuan yang diusahakan bisa merubah nasib kedua orang tuanya, yang diusahakan dengan penuh kerja keras oleh orang tuanya, tiba-tiba mengatakan hal seperti itu, membuat kedua hati orang tuanya ini benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Dinda menangis sekuatnya. Ibunya pun menangis. Dinda langsung memeluk kaki kedua orang tuanya. Menangis itu di situ. Tapi tanpa disengaja, karena kecewa yang sangat dari hati orang tuanya, ditendanglah itu Dinda. Dinda pun jatuh beberapa meter dari orang tuanya. Akhirnya dia pingsan. Selepas amarahnya sedikit mereda, orang tuanya pun mendekati Dinda. Remuk hati kedua orang tuanya, tapi tetap sayang sama anaknya. Bayangkan bagaimana sakitnya hati orang tua ketika anaknya sudah seperti itu. Hancur banget hatinya. Dengan rasa penuh kecewa dan khawatir tentunya menyelimuti hati orang tuanya, dibawalah ini Dinda ke puskesmas terdekat. Nah, di sana setelah beberapa hari dokter mengatakan bahwa Dinda ini keguguran. Dinda yang keguguran, anaknya sudah meninggal di dalam rahimnya, tapi ini nggak mau keluar anaknya. Jadi dia meninggal tapi posisi masih ada di dalam rahim. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi. Tapi hati malu orang tua dan Dinda juga yang masih sangat malu, ini nggak mau dioperasi. Dia lebih memilih ke pengobatan alternatif, ke dukun. Dipijet itu perutnya. Selang beberapa hari mereka pun pergi ke dukun untuk mengeluarkan calon bayi yang sudah meninggal di dalam perutnya Dinda. Sakit berteriak. Sekarang Dinda ditemani oleh kedua orang tuanya. Pacarnya udah gak tahu kemana. Sempat pingsan. Ketika sadar, dilakukan pembersihan lagi. Ditekan itu perutnya. Ditekan hingga si jabang bayi yang sudah menjadi jenazah keluar. Selang beberapa waktu, kurang lebih sebulan, Dinda tidak masuk sekolah, dia masuk sekolah lagi. Dia beralasan kepada teman-temannya kalau dia sakit cukup parah, jadi dia nggak bisa sekolah sekian lama. Dan orang tuanya pun juga berusaha menyembunyikan fakta. Jadi ya udah, orang tuanya ke sekolah minta tolong ke gurunya kalau Dinda ini sakit. Jadi sebulan lamanya itu nggak masuk sekolah. Dari pihak sekolah pun juga nggak
maksudnya nggak begitu mencolok gitu, nggak begitu ikut campur karena orang tuanya sudah yang datang mengabari bahwasanya Dinda ini sakit gitu. Nah, setelah sebulan Dinda mulai masuk sekolah. Ya, keadaan baik-baik aja, normal. Dinda udah berusaha melupakan, orang tuanya pun juga berusaha melupakan hal itu. Kejadian yang sangat fatal kayak gitu. Nah, 3 bulan berlalu, barulah kerasa masalah yang sebenarnya. Dinda mulai merasakan kram perut yang begitu menyakitkan. Sering Dinda ini tiba-tiba pingsan di sekolah karena merasakan kram di perutnya. Setelah beberapa kali mengalami insiden seperti itu, akhirnya orang tuanya kembali direpotkan. Akhirnya ya ke puskesmas lagi. Dari puskesmas, karena tidak ada peralatannya kurang memadai, dirujuklah dia ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Dan betapa hancur kedua kalinya hati orang tuanya ketika menerima fakta anaknya yang baru duduk di kelas 1 SMA mengalami kanker serviks. Hancur hati kedua orang tuanya untuk kedua kalinya. Menangis tanpa henti kedua kalinya orang tuanya. Anaknya yang benar-benar cantik dan sangat disayangi bisa sampai mengalami musibah beruntun seperti ini. Tak berhenti orang tuanya untuk berusaha mengobatkan Dinda. Dari dokter sampai tempat-tempat yang direkomendasikan oleh keluarga didatangi semua. Bahkan beberapa meter sawah yang dimiliki orang tuanya dijual untuk pengobatan Dinda. Tapi apalah daya, 6 bulan setelah usaha kedua orang tuanya, setelah 6 bulan penuh dengan usaha, Dinda meninggal dunia. Hancur ketiga kalinya dalam tempo kurang dari setahun. 3 kali orang tuanya menangis sejadi-jadinya. Nah, untuk teman-teman, ini adalah pelajaran untuk kita. Ya, kalau pacaran, ya pacaran lah sewajarnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Pada akhirnya, pihak wanita lah yang paling dirugikan. Tak perlu kita belajar dari pengalaman adalah guru yang terbaik. Cukup pengalaman dari orang lain. Kita jadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita yang mengalami, baru kita belajar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.